Baik, materi kita hari ini adalah sistem terdistribusi atau sistem basis data terdistribusi. Ya, ini kita masih dalam materi sistem terdistribusi. Salah satu yang harus didistribusikan atau bisa didistribusikan selain komputernya, ya, perangkat-perangkatnya, jaringannya, juga datanya. Ya, nah, yang materi terakhir saya memberikan tentang distributed file system. Ya, di situ Anda bisa menyaksikan kemarin bahwa penempatan file juga bisa didistribusikan. File ini belum tentu database ya. File ini seperti Anda menyimpan file di folder, ya, di hard disk atau apa, di cloud begitu. Itu namanya file. Setiap file nanti punya deskripsi dan ada program yang menghandle itu. Kita bisa mendistribusikan file, ya. Nah, selain file, kita juga bisa mendistribusikan database. Ya, ini konsep database system secara umum. Jadi kita punya database. Anda pasti udah belajar di mata kuliah yang lain tentang database ya. Kita punya database, kita punya di BMS, database management system, ya. Sistem yang mengolah data ini, menambahkan data, mengurangi, menghapus, mengubah gitu ya. Ada aplikasi yang digunakan untuk memerintahkan kepada di BMS ini melakukan pengolahan terhadap data. Ya. Nah, ini konsep sistem database. Kalau Anda pernah belajar database Oracle atau pakai MySQL, MySQL itu di BMS-nya, program PHP-nya tuh di application sini. Ya. Database-nya itu tempat kita menyimpan data di dalamnya. Ya. Nah, sistem yang melakukan pengelolaan database atau database management disebut dengan database management system. Ya, kalau yang terkenal itu Oracle, ya, DB2 dari IBM. Sekarang banyak orang pakai MySQL sih. MySQL itu sebetulnya bukan database management system karena dia terlalu simpel ya. Kalau yang kecil Microsoft Access, kalau Anda pernah dengar Microsoft Access itu juga di BMS yang skalanya kecil. Ya. Di BMS ini berisi informasi tentang perusahaan, dia mengelola database yang ada dalam perusahaan. Ya, dia berisi koleksi data-data yang saling terhubung satu dengan yang lain. Dia berisi program-program untuk mengakses data, dan dia juga merupakan sebuah lingkungan sistem yang bisa digunakan dengan efisien dan menyenangkan, convenient itu menyenangkan. Jadi kalau Anda mau mengubah data, mau menghapus data, mau menambahkan data itu sangat mudah dengan fasilitas yang ada di BMS ini. Ya. Nah, contoh aplikasi database banyak sekali ya di dunia perbankan, di semua transaksi pakai di BMS. Ya, kalau Anda menyimpan uang, mengambil uang dan seterusnya. Dunia penerbangan gitu, reservasi, ya, penjadwalan pesawat dan seterusnya, ini kompleks nih. Ini pakai di BMS. Di universitas juga pendaftaran mahasiswa, penilaian, ya, sistem akademik itu semua pakai di BMS. Sales, kemudian online retailers itu menggunakan di BMS. Manufacturing, pabrik apalagi ya. Nah, ini yang banyak dipakai sekarang, yang seluruh dunia paling banyak itu Oracle. Tapi memang mahal harganya. Oracle ini paket komplit di BMS. Ya. Oke, ini tentang di BMS. Tujuan di BMS, kenapa perlu orang kemudian membuat di BMS, tidak hanya database saja sebagai file,
karena orang ingin memproteksi dari redundancy dan inkonsistensi. Ya, dengan di BMS itu kalau ada data yang duplikat itu bisa dicegah. Ya, ada data yang double-double bisa dicegah. Atau format tanggal ketika Anda mengentry data, ya, Anda pastinya pernah pakai Google Form misalnya. Kalau Google Form itu formatnya bebas, Anda ngisi tanggal itu nggak ada yang mengkoreksi kalau salah. Tapi dengan adanya di BMS, proses koreksi itu bisa dilakukan dengan otomatis. Jadi tanggal, kan ada formatnya, tanggal kan, misalkan tanggal bulan tahun, atau bulan tanggal tahun, atau tahun bulan tanggal, dan bulan kan nggak boleh lebih dari 12. Itu di BMS bisa memproteksi itu, supaya ketika user melakukan inputting data, dia menginput dengan benar. Ya, karena dalam sistem, kalau inputnya salah, tidak standar, sistem nggak bisa mengolah data. Ya, data itu harus standar, formatnya sama, ya, bahkan panjang pendek karakternya juga harus standar dan seterusnya. Jadi di BMS itu punya tujuan untuk memproteksi data dari redundancy. Redundancy itu duplikasi yang tidak ada manfaatnya. Misalnya Anda nyimpan nama yang sama di dalam database itu sekian kali gitu, kan nggak mungkin ya. Nama mahasiswa tuh pasti unik. Nomor NPM-nya, nama, dan seterusnya. Nah, nggak boleh ada duplikasi. Ya, nggak boleh ada nama yang sama atau nomor NPM yang sama di database yang sama. Ya. Yang kedua, memproteksi dari kesulitan mengakses data. Untuk mengakses data dengan menggunakan di BMS ini akan jauh lebih mudah. Kalau yang Anda pernah belajar pasti pakai SQL, ya, select bintang from mahasiswa gitu, maka akan keluar data semua mahasiswa. Select customer from transaksi misalnya, akan keluar nama-nama customer. Ya. Jadi kita bisa membuat program-program yang sederhana untuk mengakses data. Ya. Nah, itu di BMS menyediakan sarana untuk itu. Kemudian membuat isolasi data. Ya. Apa maksudnya? Jadi data-data yang disimpan itu mempunyai format yang sama dan tidak bisa dimasuki oleh data yang mempunyai format berbeda. Untuk data tanggal, yaitu spesifik formatnya. Ya. Nggak bisa dimasuki dengan nama. Data NPM juga, misalnya NPM-nya terdiri dari 10 digit, nggak bisa dimasuki 20 digit, dan seterusnya. Ya. Memproteksi from integrity problems. Nah, ini penting, ini salah satu manfaat terbesar dari di BMS ya. Masalah integritas data. Contohnya gini, misalnya Anda di perusahaan punya nama-nama, atau gini, mahasiswa, ada nama-nama mahasiswa. Kemudian mahasiswa itu udah ikut kuliah, semester 1, semester 2, semester 3, dan seterusnya. Itu semua disimpan dalam database, dalam kumpulan data. Boleh nggak tiba-tiba sistem ada user yang dia mau menghapus nama Anda di dalam data masternya. Data master adalah kumpulan data berisi daftar mahasiswanya. Sementara Anda udah ikut kuliah. Ya, nggak boleh ya. Itu namanya integrity. Karena kalau menghapus data masternya, semua transaksi perkuliahan yang pernah diikuti oleh anak itu harus dihapus. Gitu. Itu namanya integrity. Jangan sampai namanya nggak ada, tapi transaksinya ada. Gitu. Ya, nama mahasiswa Ahmad, namanya nggak ada dalam daftar mahasiswa, tapi tercatat dia ikut perkuliahan semester 1, ikut perkuliahan semester 2, mengambil mata kuliah ini, ya. Nggak boleh kayak gitu, itu namanya integritas data. Ya. Termasuk juga perubahan alamat. Ya. Kalau ada perubahan alamat di satu data untuk nama yang sama, maka di data yang lain perubahan itu juga harus dilakukan. Ya. Bank, kalau bank itu menyimpan data nasabahnya di tempat yang berbeda, satu di Jakarta, satu di Surabaya,
untuk nama yang sama, misalnya kalau nama yang sama itu ada perubahan alamat, maka data yang sama di Surabaya juga harus segera dirubah. Kalau nggak konsisten nanti datanya, ya, tidak terjadi kesatuan data, integritas datanya tidak terjadi. Oke, yang keempat, yang kelima, make atomicity of updates. Jadi salah satu tujuan di BMS adalah memastikan bahwa proses transaksi yang terjadi itu terjadi semua atau batal semua. Contohnya, kalau Anda pergi ke mesin ATM, Anda mengambil uang, maka ada beberapa tahapan proses di situ kan. Anda masukkan kartu, kemudian Anda tentukan jumlah uangnya, kemudian Anda masukkan PIN, ya kan? Kemudian submit, nah baru keluar uangnya. Apa yang terjadi kalau Anda sudah tiba-tiba Anda sudah memasukkan PIN, sudah submit, tapi uangnya nggak keluar? Ya, submit itu maknanya secara transaksi di dalam sistem sudah akan berkurang uang Anda gitu. Tapi Anda belum terima uangnya. Kan rugi kan? Nah, karena itu ada yang disebut dengan atomicity updates. Jadi mengubah data itu harus satu kesatuan. Atomicity itu satu kesatuan. Kalau berhasil, berhasil semua. Berhasil masukkan PIN, berhasil submit, berhasil keluar uangnya. Atau ketika salah satu gagal, maka prosesnya digagalkan semuanya. Gitu namanya atomicity itu ya. Nah ini di BMS harus bisa memastikan itu. Jadi mengupdate database-nya itu harus dilakukan setelah si customer terima uang. Dan itu harus segera, nggak boleh ada jeda 1 detik pun. Jadi harus sepersekian detik terjadi perubahan. Karena kalau nggak, misalnya nanti crash sistemnya, uangnya udah keluar, catatannya belum kecatat, misalnya, banknya rugi kan? Atau sebaliknya, catatannya sudah berubah, sudah berkurang, tapi uangnya belum keluar, nasabahnya rugi. Jadi nggak ada yang mau dirugikan kan? Jadi itu harus sekaligus. Kalau keluar uangnya, catatan juga harus berubah. Ya, atau catatan berubah, uangnya harus keluar. Atau kalau batal, batal semuanya. Nggak jadi dicatat, dan uangnya nggak keluar. Ya, itu namanya atomicity. Yang berikutnya, protect from concurrent access by multiple users. Ya, nah ini di BMS harus memastikan ketika ada multiple users, banyak user mengakses secara bersamaan, concurrent apa artinya? Bersamaan, maka harus dipastikan bahwa sistem melayani dengan benar. Nanti kita lihat contohnya. Ya, nggak boleh ada problem gitu ketika mengakses data yang sama secara bersamaan. Yang terakhir, memprotek dari masalah keamanan, security. Ya. Jadi dengan di BMS ini, database lebih aman. Ya, karena ada pengaturan siapa boleh mengakses apa. Gitu ya. Yang boleh mengakses data-data master siapa aja, admin biasanya. Yang boleh mengakses data laporan kepada direktur siapa. Oh, ini bagian manajer ke atas. Yang boleh mengakses data-data gaji siapa. Oh, ini bagian SDM. Ya. Nah, itu pengaturan-pengaturan itu dilakukan di BMS. Ya. Makanya orang banyak menggunakan di BMS, perusahaan-perusahaan khususnya ya, banyak menggunakan di BMS agar supaya data mereka terproteksi dengan baik. Ya, kalau nggak pakai di BMS, proteksi-proteksi ini nggak bisa dilakukan nih. Ya, kalau manual susah banget. Ya, kalau pakai manual perlu ada kemampuan program yang lumayan lah. Gitu ya. Nah, jadi dengan di BMS itu perusahaan sudah mendapatkan banyak keuntungan, ya. Nah, tapi ada masalah lagi, bukan masalah sih sebetulnya. Ketika perusahaan itu mau mengembangkan diri, punya cabang, ya, terdistribusi database-nya, maka mereka ingin fungsi-fungsi yang ada di dalam di BMS juga mereka miliki.
ya, kantornya ada di Jakarta, Surabaya, di Medan, di Bandung, ya, di Makassar, segala macam begitu. Database-nya juga terpisah-pisah. Nah, mereka ingin agar supaya fungsi DBMS sebagai sistem pengelolaan basis data ini juga dimiliki ya oleh sistem terdistribusi ini. Nah, jadi challenge-nya ada database teknologi yang tadi, ya, ada jaringan komputer, karena tersebar kan, kantornya tersebar kemana-mana. Jadi dia harus memanfaatkan jaringan komputer. Ada distributed database system ini yang harus dibangun. Jadi dengan adanya database teknologi, dengan adanya komputer network, bagaimana menciptakan distributed database system yang terintegrasi. Nah, gitu. Ya. Jadi nanti tolong dibahas juga nih dalam tugas Anda. Saya nggak tahu nih, Anda jangan kelamaan mengabaikan tugas ya. Karena setelah UTS nanti, Anda harus segera mengumpulkan tugas. Anda presentasikan, Anda kumpulkan makalahnya ya. Nah, tolong dibahas juga apakah perusahaan itu mempunyai distributed database atau tidak. Ya. Kalau ada, bagaimana arsitekturnya, bagaimana cara menyimpan datanya. Apakah data itu dijadikan satu di kantor pusat, atau datanya disebar di berbagai cabang-cabang kantornya. Atau kombinasi, ada sebagian di pusat, ada sebagian di cabang. Nah, ini harus Anda ulas nih. Ya. Oke, jadi apa yang dimaksud distributed database system? Distributed database system adalah sekumpulan database yang secara logik saling terhubung, ya, terdistribusi tapi saling terhubung di atas sebuah jaringan komputer. Ya. Jadi kumpulan database yang banyak, database-nya ada banyak, sistem database-nya ada banyak, tapi saling terintegrasi, saling terhubung satu dengan yang lain melalui sebuah jaringan komputer. Ya, itulah distributed database system. Nah, kalau di jaringan yang lokal ada di BMS, di jaringan terdistribusi ada di BMS, ya, distributed di BMS, distributed database management system, ya. Jadi di BMS yang berfungsi untuk menangani data secara terdistribusi, gitu ya. Jadi datanya bukan jadi satu. Kalau di BMS yang awal tadi, datanya jadi satu, ada di satu server, gitu, ya. Nah, kalau ini datanya ada di banyak server. Server database-nya ada banyak. Gimana cara handle-nya? Gitu ya. Jadi distributed database management system ini adalah software yang memanage database dan menyediakan mekanisme akses yang membuat distribusi ini transparan terhadap user. Apa kemarin transparan? User tidak perlu tahu detailnya, gitu ya. User tidak perlu tahu detailnya. Yang penting mereka tahu bahwa mereka bisa mengakses data yang mereka butuhkan. Ya. Jadi distributed database system adalah distributed database plus distributed DBMS. Oke. Sebuah sistem database terdistribusi, dia berisi loosely coupled sites. Nah, ini penting nih. Apa maksudnya loosely coupled? Loosely coupled ini tingkat ketergantungannya rendah. Tingkat ketergantungan itu maksudnya jangan sampai ada sedikit perubahan di satu cabang data, maka akan membuat perubahan yang besar. Itu nggak boleh tuh. Ya. Jadi harus loosely coupled. Loosely coupled itu jangan saling bergantung lah. Jadi kalau data nasabah yang ada di Medan, ya udah itu nasabah Medan aja gitu. Jangan taruh nasabah Jakarta, nasabah Bandung, nasabah Surabaya ke situ. Kenapa? Supaya ketika nanti Surabaya ada transaksi, nggak perlu mengakses ke Medan gitu. Ya, dia cukup menggunakan data di Surabaya saja. Yang di Medan cukup menggunakan data di Medan saja gitu. Ya, jadi tidak ada
ketergantungan satu dengan yang lain, ya. Tidak boleh tergantung satu dengan yang lain. Jadi database sistem yang berjalan di setiap site independen satu dengan yang lain, ya. Transaksi bisa mengakses data pada satu atau lebih cabangnya, ya. One or more sites, di satu atau lebih cabang, dia bisa mengakses data itu. Anda perhatikan gambar ini. Ada jaringan komputer, ada cabang 1, set 1, cabang 2, cabang 3, set 4, set 5. Ada database. Ini database di sini. Ya. Apakah ini data terdistribusi? Database terdistribusi? Tidak, ya. Dia tidak terdistribusi walaupun cabangnya banyak. Kenapa? Karena database-nya cuma ada satu. Cuma ada di set 2 aja. Set 1, set 5, set 4, set 3 nggak ada database. Ya, ini namanya terpusat. Gitu ya. Nah, untuk pengetahuan Anda, dunia perbankan, bank-bank itu biasanya menggunakan data terpusat. Ya, dia tidak menggunakan database terdistribusi. Kenapa? Supaya datanya konsisten. Jadi Anda punya tabungan di cabang Depok, Anda tetap bisa ngambil tabungan itu ketika Anda di Medan, ketika Anda di Surabaya, ya, dan datanya sama persis. Bahaya makanya kalau bank itu mendistribusikan datanya, misalnya ada cabang Surabaya, kecuali data-data yang sifatnya khusus lokal itu gitu. Tapi kalau data tabungan, karena ini harus memungkinkan si usernya itu mengakses, mengambil data dari ATM mana saja di seluruh dunia, maka dia harus terpusat. Ya. Bayangin kalau nggak terpusat kan, misalkan Anda tinggal di Jakarta, data tabungan Anda di Jakarta, kemudian Anda pergi ke Jogja, ya, Jogja ada juga data Anda gitu. Jadi Anda punya dua data di bank itu, tidak terpusat. Ketika Anda di Jakarta, kemudian ngambil uang misalnya 10 juta, terus database yang di Jakarta sudah dirubah, tapi database di Jogja belum dirubah, itu bahaya. Ya, kalau Anda tiba-tiba bisa berada di Jogja dalam waktu 1 detik, Anda ngambil lagi uangnya, uang yang 10 juta Anda ambil di Jakarta tadi, bisa jadi belum dikurangi oleh sistem. Gitu ya. Itu bahayanya. Jadi apa yang Anda lakukan update pada satu database, maka itu berisiko di database yang lain kalau tidak terpusat. Ya, ini nanti masalah integritas data itu jadi penting. Jadi perubahan itu kalau memang database yang terdistribusi, perubahan itu harus cepat, ya, dan sesaat gitu, nggak boleh nunggu lama. Supaya tidak terjadi duplikasi, tidak terjadi inkonsistensi data, ya, bahaya soalnya. Nah, distributed database itu arsitekturnya gini, jadi setiap cabang punya database di BMS sendiri, punya kotak data sendiri, gitu ya. Kalau distributed database itu punya di BMS software sendiri, punya database sendiri untuk setiap cabang, ya, punya query sendiri, punya aplikasi sendiri. Beda sama ini tadi ya. Kalau ini database terpusat, masing-masing cabang nggak punya data, yang punya data atau data itu tersimpan hanya di site 2, hanya ini. Yang lain nggak ada data. Ya, nggak ada database. Ada database cuma di sini. Kalau yang distributed, masing-masing cabang punya data. Ya. Paham ya? Nah, apa ciri dari distributed database ini? Yang pertama, data disimpan di sejumlah tempat. Berbeda-beda tadi ya. Bisa di cabang Surabaya, cabang Medan, cabang Bandung,
Itu database bisa disebarkan ke berbagai tempat yang berbeda-beda. Prosesornya juga berada di tempat yang berbeda, ya. Dihubungkan dengan jaringan, gitu. Jadi prosesornya berbeda-beda, masing-masing cabang itu punya prosesor sendiri, punya database sendiri, ya. Nah, distributed database itu bukan file, melainkan database. Beda ya, kalau file itu nama file, ini nama file materi kuliah kita nih, nama filenya sister. Jadi ada nama file apa? Beda ya, itu nama file. Kalau database, ada strukturnya, ya kan, ada tipe datanya, ya, ada panjang, ada ukuran fieldnya, dan seterusnya. Nah, ciri yang keempat dari distributed database ini, setiap tempat, setiap cabang itu dapat memproses permintaan secara mandiri dan juga dapat memproses permintaan dari tempat lain. Ya. Jadi, cabang Bandung bisa memproses data yang ada di Bandung, tapi juga dia bisa mengakses data yang ada di Jakarta atau Medan gitu. Dia bisa memproses itu. Ya. Oke. Nah, apa kelebihan dari basis data terdistribusi atau distributed database ini? Kenapa sih kita perlu menyebarkan data itu di setiap cabang? Kenapa perusahaan mesti menyebarkan data di setiap cabang? Ini ada plus minusnya. Ada kelebihan distributed database, ada kekurangannya. Ada kelebihan database terpusat, ada kekurangannya. Yang pertama, database terdistribusi ini kelebihannya adalah otonomi lokal. Ya. Karena data terdistribusi, kelompok user yang bisa menggunakan data tersebut dapat menyimpannya di sel di mana dia bekerja. Otonomi lokal, jadi data misalnya Jakarta, cabang Jakarta, dia ini kalau sistem kepegawaian ini berlaku banget nih. Jadi pegawai Jakarta ya hanya bekerjanya di seputar Jakarta saja, ya disimpan aja datanya di server Jakarta gitu, nggak perlu disimpan di tempat yang lain. Ya. Medan, ya data tentang Medan, data pegawai yang ada di Medan ya ada di Medan saja gitu. Kecuali nanti ketika mau membuat laporan tingkat enterprise ya, direktur segala macam, nah itu baru mereka bisa mengambil data dari berbagai cabang untuk dikumpulkan dan dibuat rekapnya. Jadi otonomi lokal itu menjadi kelebihan, ya, karena setiap cabang punya otonomi untuk mengakses data yang ada di cabangnya. Ya. Yang kedua, performance tinggi. Performansi ini kaitannya dengan karena data itu dekat dengan user pada kota yang sama misalnya, maka kinerjanya jadi tinggi. Ya, karena kinerja itu tergantung pada jauh dekatnya juga. Kalau Anda mengakses data yang ada di Papua, itu mungkin lebih lama ketimbang Anda kalau di Jakarta ya, mengakses data di Papua lebih lama ketimbang mengakses data yang ada di Jakarta. Ya. Itu beda pasti, ya, karena kalau ke Papua ada jalur komunikasi yang harus dilakukan dulu kan. Yang ketiga, kelebihan basis data terdistribusi, kepercayaan. Karena ada replikasi data di lebih dari satu tempat, maka kemungkinan crash-nya satu node atau hilangnya aksesibilitas karena kegagalan komunikasi jadi tidak terjadi. Jadi maksudnya gini, dengan data itu terdistribusi, jadi apalagi kalau terdistribusi kemudian datanya semua lengkap. Maksudnya misalnya Anda punya 5 cabang, data nasabah Anda di masing-masing 5 cabang itu lengkap semuanya. Ya, lengkap tuh maksudnya Anda punya 1.000 nasabah misalnya, Jakarta 200, Bandung 200, Surabaya 500, 200, Medan 200. Jadi total 5 kota, masing-masing 200 misalnya. Nah, kalau masing-masing kota itu
kita simpan 1000 data, jadi setiap kota menyimpan semua data. Setiap kota menyimpan semua data, bukan hanya data kotanya, tapi semua data yang lain, maka itu akan membuat tingkat kepercayaan dari sistem itu lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau salah satu rusak, crash, maka yang lain masih punya datanya, ya, tersimpan dengan baik. Karena setiap kota menyimpan data untuk keseluruhan kota yang lain. Ya, jadi kalau ada kegagalan di satu kota nggak ada masalah gitu, karena data itu bisa diambil dari tempat yang sebelahnya, ya, kota yang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, ekonomis. Ya. Dari segi communication cost komunikasi lebih ekonomis karena tersimpan di dalam komputer-komputer yang ada di masing-masing cabang, yang ukuran komputernya jadi relatif tidak perlu komputer yang besar gitu. Ya, kalau server nggak perlu server yang mahal-mahal, cukup server yang 30 juta atau 50 juta, nggak perlu yang miliar-miliar gitu. Ya. Ini dari segi ekonomisnya, walaupun dari segi keamanan, kalau distributed itu relatif, kemarin kita udah bahas dalam beberapa materi kita, tingkat keamanan juga perlu diperhatikan, betul ya? Karena distribusi ini berarti kan ada di banyak tempat datanya, ya, rentan terhadap keamanan. Yang berikutnya, kelebihan basis data distribusi adalah ekspansinya mudah. Ya. Jadi kalau mau dikembangkan database-nya, mau ditambah, ya, atau komputer juga mau ditambah, itu mudah. Ya, karena sebelumnya sudah terdistribusi. Jadi kalau ada di 5 kota awalnya, kemudian mau nambah kota yang ke-6, Lampung misalnya atau Palembang, itu mudah. Ya, tinggal pasang komputernya di sana, diinstal software di BMS-nya, ya udah langsung koneksi dengan aplikasinya. Aplikasi bisa langsung mengakses data yang ada di Lampung tersebut dengan mudah. Ya. Berikutnya, kelebihan database distribusi, shareability. Jadi merespon tren organisasi ke arah distributed fashion. Ya, saling share lah sekarang kan, dikit-dikit share gitu ya. Saya jangan nge-share yang nggak jelas. Nah, basis data juga punya kelemahan yang perlu kita antisipasi. Basis data distribusi maksudnya. Yang pertama, kurangnya pengalaman. Karena ini kompleks ya, distributed database ini kompleks. Ya, perlu dicek terus gitu, situasi sistemnya, apakah semua syarat-syarat yang tadi sudah terpenuhi atau belum. Ya, masalah pembagian aksesnya, masalah menghadapi concurrent user, ya, kalau mengakses secara sekaligus, masalah security-nya, ya, dan seterusnya. Yang kedua, kelemahan kompleksitas. Ya, ini yang tadi ya. Jadi kalau terdistribusi, makin kompleks masalahnya. Ya, ya biasa kan kalau ngurus banyak orang, lebih susah ketimbang mengurus satu orang kan. Itu udah normal di mana-mana. Jadi mengatur sistem yang terdistribusi akan jauh lebih susah ketimbang sistem yang terpusat. Biaya. Nah, ini juga khususnya biaya dalam pengembangan sistemnya ya. Kalau biaya hardware-nya lebih murah sistem distribusi, karena tadi ekonomis tadi ya. Tapi biaya aplikasinya itu yang bisa jadi masalah. Ya. Kenapa? Karena dia harus mengantisipasi sistem yang terdistribusi ini, sistem yang tersebar-sebar ini. Gimana cara menghandle concurrent, gimana cara menghandle integritas data, gimana cara menghandle inkonsistensi data, gimana cara menghandle kalau ada penambahan cabang baru dan seterusnya. Ya. Kompleksitasnya tinggi. Ini yang saya bilang tadi, kontrol yang terdistribusi. Ya, masalah sinkronisasi, masalah koordinasi juga
bisa jadi masalah ya, karena terbagi-bagi kan sistemnya ke dalam beberapa tempat. Misal security, udah saya bilang tadi, ya security-nya lebih kompleks. Masalah migrasi, kalau ada transfer data, ya konversi data, ini juga nggak mudah karena sistemnya terbagi-bagi ke banyak tempat. Ya. Nah, isu berikutnya adalah tentang homogeneous dan heterogeneous distributed database. Bagi perusahaan yang baru berdiri, itu memang paling enak database-nya homogen, artinya satu di BMS digunakan untuk semua kantor cabang. Misalnya beli Oracle satu digunakan untuk semua cabang. Itu bagus, nggak ada masalah tuh kalau bisa gitu. Masalahnya adalah sekarang kan pimpinan berganti, ya terutama di lembaga pemerintah nih, ya kan, bosnya kan suka diganti-ganti. Ketika ganti, dia nanti dulu pernah ada kejadian ya, diminta untuk mengevaluasi, orang pakar IT diminta untuk mengevaluasi sebuah perusahaan, dan kita kemudian menyarankan supaya mudah dihandle-nya, distributed database-nya satu merek aja. Ya. Akhirnya disuruh pelajarilah satu merek itu. Ketika sudah mau keputusan, tiba-tiba direkturnya bilang, saya nggak mau merek A, saya maunya merek yang B. Padahal udah dipelajarin tuh merek A-nya, sudah dikaji, sudah dilihat untung ruginya dan seterusnya. Ketika kemudian di hadapan direkturnya bilang, saya mau yang A, nggak mau yang B. Dan selesai urusannya. Nah, distributed database ini terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama, homogeneous distributed database. Kenapa disebut homogen? Karena semua site, semua cabang mempunyai software yang sama, software database yang sama. Ya, semua sama-sama pakai Oracle, semua sama-sama pakai Informix, semua sama-sama pakai DB2, misalnya, semua sama-sama pakai software yang lain, MySQL. Oke, jadi homogeneous distributed database itu adalah suatu kondisi di mana semua cabangnya mempunyai software database yang sama. Kemudian saling memahami yang lain dan bersetuju untuk bekerja sama dalam memproses kebutuhan user. Kalau homogeneous gampang ya, karena bisa ngomong satu dengan yang lain dengan mudah. Setiap site surrenders part of its autonomy in terms of right to change schemas or software. Maksudnya gini, setiap site itu bersedia untuk dilakukan perubahan ya ketika ada situasi di mana dia harus menjaga konsistensi datanya. Ya, contoh tadi ya. Misalnya ada perubahan alamat. Ya, data itu tersimpan di Jakarta dan Surabaya. Data Anda satu nama yang sama disimpan di Jakarta dan di Surabaya. Maka ketika ada perubahan data di Jakarta, Surabaya harus legowo untuk sistemnya diakses oleh orang Jakarta dan mengubah data orang tersebut yang tadi ada perubahan supaya sama, itu maksudnya. Ya. Jadi apa yang terjadi di suatu site itu harus terjadi juga di site yang lain supaya ada konsistensi data. Ya. Itu homogen. Yang kedua, heterogeneous distributed database. Heterogeneous ini maksudnya different sites may use different schema and software. Di masing-masing cabang itu bisa jadi mempunyai database yang berbeda. Di cabang Jakarta pakai Oracle, cabang Bandung pakai MySQL, cabang Surabaya pakai Informix, cabang Medan pakai Sybase, atau berbeda-beda. Intinya, kalau software yang berbeda-beda, itu disebut dengan heterogeneous distributed database. Ya.
Dan bisa jadi set-set yang ada atau cabang yang ada itu tidak memahami satu dengan yang lain, ya, karena fungsi yang ada berbeda, ya, antara satu tempat dengan tempat yang lain. Ya kan, softwarenya berbeda, di BMS-nya berbeda kan, bisa jadi komunikasinya juga berbeda. Ya. Oke, intinya ada dua jenis ini, dan ini harus dihandle dengan baik. Bagi perusahaan sih sebetulnya lebih enak homogeneous, ya, karena nanti urusan pelatihan kepada user, urusan user guide-nya, sistem desainnya segala macam itu jadi complicated itu kalau database-nya berbeda-beda, ya. Sebaiknya sama aja sih. Nah, isu yang lain adalah terkait dengan data storage. Nah, bagaimana caranya kita memastikan bahwa ketika kita membagi data itu, cara membaginya gimana? Ya, cara membaginya gimana? Apakah dengan replikasi? Apa itu replikasi? Sistem memaintain banyak kopi dari data, disimpan di setiap site yang berbeda-beda untuk retrieval-nya lebih cepat. Ngambilnya lebih cepat dan lebih toleran terhadap kesalahan. Replikasi maksudnya data Anda punya 5 cabang, misalnya Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Jogja, maka dengan replikasi itu semua cabang mempunyai semua data. Gitu intinya ya. Semua cabang mempunyai semua data. Ada masalah nggak? Ada ya. Yang pertama storage-nya lebih besar, yang kedua masalah konsistensi datanya. Ya. Kalau ada perubahan di satu cabang, dia harus ada perubahan juga di cabang yang lain. Yang kedua, fragmentasi. Fragmentasi ini setiap cabang tidak menyimpan data semua cabang yang lain, tapi dipartisi ke dalam beberapa fragmen. Ini fragmen ini untuk data nasabah Jakarta ada disimpan di Jakarta, untuk Surabaya khusus menyimpan data Surabaya, Medan khusus menyimpan data Medan, Bandung khusus menyimpan data Bandung, dan seterusnya. Itu artinya difragmentasi, dipecah-pecah datanya. Ya. Jadi mendistribusikan data bisa menggunakan dua pendekatan, replikasi dan fragmentasi. Oke ya. Atau bisa kombinasi antara keduanya. Ya, dikombinasikan antara replikasi dan fragmentasi dikombinasikan. Ya. Ke dalam beberapa fragmen. Nanti kita lihat nih di sini fragmentasi. Apa yang disebut dengan fragmentasi? Membagi relasi data raw ke dalam beberapa fragmen. Ada membagi secara horizontal. Horizontal itu mendatar. Kalau Anda bayangkan data mahasiswa, tabel data mahasiswa, ya ada NPM, nama, kota misalnya, gitulah. NPM, nama, kota tanggal lahir, kota tempat tinggal Anda. Itu ada 1000 data mahasiswa. Ada 1000 data mahasiswa. Kalau fragmentasi horizontal artinya kita membagi data berdasarkan kotanya misalnya. Ya, jadi membaginya begini. Kalau tabel itu dibagi baris nomor 1 sampai baris nomor 10 satu fragmen, nomor 12 sampai nomor 20 satu fragmen gitu. Ya. Itu namanya horizontal fragmentation. Jadi datanya yang dibagi. Ya. Yang kedua, vertical fragmentation. Vertikal ini adalah fragmentasi berdasarkan nama fieldnya. Ya, nama fieldnya. Misalkan nama NPM, nama, tanggal lahir, kemudian apalagi kota lahir. Ya. Vertical fragmentation ini nanti satu kota yang sama menyimpan semua data, tapi hanya informasi tentang NPM dan nama saja.
vertikal. Ya. Ada lagi cabang yang lain hanya menyimpan data NPM dan kota kelahirannya. Ya. Ada lagi yang menyimpan data NPM dan mata kuliah yang diambil misalnya. Gitu ya. Jadi horizontal adalah membagi data berdasarkan barisnya. Kalau vertikal membagi data berdasarkan kolomnya. Itu gampangannya. Ya. Nih, contoh gini. Ada nama cabang Hillside, nomor rekeningnya A305, balance-nya $500, $336, dan seterusnya ini misalnya. Ya. Kemudian ada branch name Valley View. Ini nomor rekeningnya, ini balance-nya. Horizontal fragmentation ini membagi data ini datanya jadi satu tadinya. Ya, tadi yang jadi satu dibagi, dipotong tengahnya horizontal menjadi dua kelompok berdasarkan nama cabangnya. Ya, berdasarkan nama cabangnya. Untuk yang cabang Hillside ada 3 data, cabang Valley View ada 4 data. Gitu ya. Ini membagi berdasarkan horizontal. Tergantung dari datanya. Kalau vertikal, misalnya kita punya data ini tadi, Hillside, Valley View, kemudian account number-nya 305, 226, 117, nama customer-nya, balance-nya, dan tuple ID-nya. Fragmentasi vertikal gimana? Dipotong berdasarkan kolomnya. Ya. Pemotongan berdasarkan kolom. Jadi, kita mengumpulkan data tentang nama customer ya dari setiap cabang. Yang satu lagi berdasarkan balance dari setiap account. Kan tadi ada nama cabang, account number, customer name, balance, tuple ID, ya kan? Nah, ini kita pecah menjadi secara vertikal. Nama cabang, nama customer, tuple ID, nomor account, balance, dan tuple ID. Ya. Jadi dipilih kolom-kolom mana saja yang mau kita ambil. Ya. Kayak kalau Anda pakai marketplace ya, Tokopedia atau Traveloka tuh, kita bisa memfilter data dan mengambil data berdasarkan kolom-kolomnya. Ya, kita bisa filter berdasarkan secara horizontal juga secara vertikal. Kenapa perlu fragmentasi? Apa keuntungannya? Secara horizontal, ini akan mengizinkan parallel processing terhadap fragmen yang ada. Ya. Jadi bisa melakukan parallel processing. Karena dibagi dengan, ini diolah data yang Surabaya aja, ini diolah data yang Semarang aja, ini diolah data yang Jakarta aja gitu. Ya. Jadi masing-masing bisa mengolah data sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Horizontal gitu. Kalau vertikal, kolomnya bisa di-split. Ya, sehingga setiap potongan itu dipastikan memang potongan yang sering diakses oleh user, ya, dan dibutuhkan oleh user. Oke. Itu vertikal ya. Jadi ini akan membuat lebih efisien prosesnya. Ya, karena tidak semua data diambil. Untuk cabang Jakarta karena yang dibutuhkan hanya misalnya nama mahasiswa dan tanggal lahir, ya udah ambil itu aja, yang lain nggak usah diambil. Medan hanya membutuhkan nama dan pekerjaannya, misalnya pekerjaan orang tuanya, itu aja data yang diambil gitu. Jadi kita memberikan kepada setiap cabang itu data sesuai yang dibutuhkan, tidak perlu dikasih semuanya gitu secara awalnya. Jadi bisa dipotong secara horizontal, bisa dipotong secara vertikal, dan bisa kombinasi antara vertikal dan horizontal.
Oke, ini contoh lain ya. Ada employee, nama, title. Oke. Nah, ini distributed database. Jadi misalnya ada project di Boston, di New York, Montreal, Paris, Tokyo. Oke. Jadi bagaimana kita mengatur, misalkan di Boston nih, ada proyek, ada pegawainya, dan ada penugasannya. Projects, employees, dan assignments, ada penugasannya. Di New York, dia mengerjakan proyeknya Boston, ya, Boston project, tapi dia punya pegawai sendiri, New York employee, New York projects, New York assignment, ya. Tapi proyek yang dikerjakan, proyek yang ada di Boston, ya. Di Montreal, Kanada, dia punya proyek sendiri, dia juga mengeksekusi proyeknya Paris, ya. Dia juga mengerjakan proyeknya New York, gitu ya. Jadi ini lintas nih, satu cabang bisa mengakses data dari cabang lain tergantung kebutuhannya. Jadi nanti saling komunikasi satu dengan yang lain, ya. Ini menjadi kompleks sih kalau kayak gini. Nah, dengan distributed database itu transaksinya jadi terdistribusi kan. Jadi transaksi bisa dilakukan di site-site yang berbeda-beda. Setiap site mempunyai manajer transaksi lokal, ya. Nah, ini jadi karena terdistribusi, transaksinya bisa ke sana kemari ya. Bisa ada dalam satu site yang sama, cabang yang sama, atau bisa juga lintas cabang, ya. Nah, pendekatan yang dilakukan kemudian ada yang disebut dengan transaction coordinator, ya, koordinator transaksi, ya, yang dia menghandle transaksi yang dilakukan lintas cabang, ya. Beberapa kegagalan yang bisa muncul pada sistem distribusi ini biasanya disebabkan oleh kegagalan site-nya, ya. Kegagalan site itu mati lampu lah, atau jaringan komputernya rusak lah, dan seterusnya. Loss of message, pesan-pesan yang dikirim itu hilang, ya. Bisa jadi karena TCP/IP-nya dan seterusnya. Kegagalan communication link ini sering, ya. Jadi gimana kita bisa mengantisipasi jangan sampai ketika protokol jaringan ini hilang terus gagal semuanya, ya. Partisi jaringan ini juga bisa jadi masalah ya, ketika kita tidak mempartisi dengan baik dan benar. Nah, untuk query-nya, kalau di sistem terpusat, query-nya gampang karena cuma ada satu sistem, ya kan? Kita akses saja database yang ada di situ, kita tulis query-nya, SQL-nya, dia akan mengambil data di situ. Persoalan adalah ketika query-nya, database-nya terdistribusi, ya. Kalau database-nya terdistribusi, maka kita harus bisa pastikan data ini ada di site yang mana gitu, ya. Jadi particular strategy is the number of this access. Ada di mana dan bagaimana cara mengakses datanya. Kalau data itu diaksesnya sulit, ya, karena faktor security dan yang lainnya, kan bisa jadi masalah kan bagi perusahaan secara keseluruhan. Ya. Makanya perlu ada hal-hal yang diperhatikan lagi, biaya data transmisi over the network, ya, gimana cara menghitungnya. Transmisi terhadap atau di atas jaringan itu relatif mahal, ya. Yang kedua, potential gain in performance, kemungkinan mendapatkan keuntungan secara kinerja dari mempunyai beberapa cabang yang memproses bagian dari query. Maksudnya gini, ketika user atau pimpinan minta data, maka bisa jadi data itu akan diperoleh dari lebih dari satu cabang yang berbeda. Bisa di cabang A, plus data dari cabang B, plus data dari cabang C, dan seterusnya. Ya. Nah, pengambilan data dari berbagai cabang ini
bisa dilakukan secara paralel, sekaligus berat gitu, mengakses data secara bersamaan, kemudian dikumpulkan datanya, diserahkan kepada direktur misalnya. Nah, proses ini nggak mudah, ya, ketimbang mengakses data dari satu tempat kemudian menyajikannya. Ini kan, jadi bagaimana proses transformasi query itu dilakukan, ya ini ada secara matematiknya ditunjukkan ya. Ini query pakai SQL kan gini, ya. Hillside bisa dioptimize, oke. Nah, ini barangkali ya, ini contoh query aja. Jadi secara matematik kalau Anda mau mengambil data dengan nama cabang Hillside, di dalam nama cabang Hillside itu termasuk juga value view. Nah, ini bagaimana kita bisa memastikan agar supaya data yang kita peroleh itu benar. Ya. Ini contoh directory system yang bisa disimpan di berbagai tempat ya, tapi tetap harus konsisten intinya. Udah nggak ada lagi yellow pages ya, dulu ada tuh buku kuningnya Telkom ya. Penggunaan protokol untuk directory access juga ada, LDAP, ODBC, JDBC, ya. Sekarang pakai web service lah. Oke, itu barangkali materi kita pada kali ini. Jadi kita barusan membahas tentang distributed database, ya, kelebihan dan kekurangannya, kemudian mendistribusikan distributed database itu dengan cara replikasi dan fragmentasi, ya, bagaimana tuh fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal, ya, untuk memastikan datanya tersebar dengan baik dan dapat diakses dengan mudah. Oke, sampai sini dulu materi kita. Berikutnya